Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum asumsi atau law of assumption. Ini sambil nyetir ya, saya jelaskan. Jadi law of assumption singkatnya adalah, yang saya pahami ya, kita merasakan bahwa apa yang kita inginkan dan keinginan itu benar-benar spesifik, keinginan tersebut itu sudah terjadi. Jadi kita membayangkan harapan kita atau yang sesuatu yang kita harapkan tersebut sudah benar-benar terjadi dan menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa syukur. Nah, yang akhirnya insya Allah tentunya dengan kehendak Allah, dengan kehendak Tuhan, harapan tersebut benar-benar dalam kehidupan nyata benar-benar akan terwujud. Itu. Dan ini berbeda dengan law of attraction, lebih kuat dari law of attraction, hukum asumsi. Biar lebih jelas saya ceritakan awal mulanya. Jadi awal mula pencetus hukum asumsi ini adalah seorang dari barat. Saya lupa namanya ya, namanya lupa, tapi saya masih mengingat pengertian ataupun penjelasan dari hukum asumsi ini. Jadi awal mulanya pencetus hukum asumsi ini, dia itu ingin pulang kampung ke daerahnya, namun tidak memiliki biaya, tidak memiliki uang. Akhirnya beliau bertemu dengan seseorang yang namanya Abdullah. Lalu si Abdullah ini menceritakan kepada orang tadi yang pencetus ini hukum asumsi, kamu pulang saja, nanti kamu bayangkan bahwa kamu benar-benar sudah pulang kampung. Kamu menginjak kaki, kamu bayangkan kamu menginjakkan kaki di depan rumah kamu. Kamu merasakan suasana di rumah kamu, merasakan suasana angin, merasakan suasana di rumah, merasa seperti itu. Benar-benar kamu harus merasakan itu sudah terjadi, bahwa kamu benar-benar sudah pulang ke rumah, walaupun faktanya kamu sekarang belum pulang kampung karena keterbatasan biaya. Akhirnya si pencetus ini tadi, law of assumption, dia pulang ke rumah. Dia membayangkan bahwasanya dia itu sudah berada di rumah. Ajaibnya, dia melakukan itu kontinu ya, setiap hari. Dia melakukan itu, membayangkan berada di rumah itu setiap hari. Bukan harapan lagi, tapi ada rasa syukur. Awalnya kan dia sedih karena nggak bisa pulang kampung, karena dia membayangkan bahwa dia sudah bisa pulang kampung, merasakan di rumah. Akhirnya ada timbul rasa bahagia, rasa syukur, seolah-olah dia sudah pulang ke rumah. Ajaibnya, beberapa minggu kemudian dia itu mendapatkan surat dari saudaranya yang berisi biaya, uang, dan ada tiket naik kapal. Jadi dia itu juga pernah membayangkan pulang ke rumah naik kapal VIP. Nah, dari berbekal itu dia mendapatkan hadiah dari saudaranya, ada uang. Akhirnya dia benar-benar bisa pulang kampung dan naik kapal yang VIP. Saya lupa kapal atau pesawat, intinya kelas VIP yang sangat nyaman. Nah, dari situlah hukum asumsi ini berawal dan tersebar, dan sudah terkonsepkan. Jadi konsepnya seperti ini. Konsepnya kalau teman-teman mau mempraktekkan ya, konsepnya itu adalah, pertama, pastikan keinginan teman-teman semua itu apa, harapan teman-teman semua itu apa.
secara spesifik ya, secara spesifik. Contoh kalau teman-teman ini yang nonton masih pelajar, bayangkan contoh, saya ingin kuliah di UI, katakan di Universitas Indonesia, saya ingin kuliah di UI. Bayangkan bahwa teman-teman sudah keterima di Universitas UI. Rasakan bahwa teman-teman sudah benar-benar kuliah di sana. Katakan jurusannya harus spesifik, pengen jurusan apa? Jurusan kedokteran contohnya. Ya bayangkan sudah keterima di jurusan kedokteran, merasakan kuliah di sana. Atau contoh yang kedua, teman-teman ingin mendapatkan atau ingin liburan, bukan liburan ya, contoh ingin umroh. Ini ingin umroh. Bayangkan teman-teman sudah berada di kota Mekah, ziarah juga berkunjung ke kota Madinah, rasakan suasana di sana seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Tahap kedua adalah dengan membayangkan tersebut ketika mau tidur. Jadi bayangkan ini ketika mau tidur, karena fase mau tidur itu tubuh pada fase yang nyaman, pada fase yang rehat, pas. Bayangkan itu ketika mau tidur, setelah berdoa ya tentunya, setelah mau berdoa, mau tidur, bayangkan itu umroh tadi ya, mau tidur ya bayangkan sudah merasakan suasana umroh di sana. Dan setelah tidur, jadi setelah itu kan berdoa, bayangkan lagi sejenak, bayangkan sejenak saja, nggak usah lama-lama. Intinya teman-teman bayangkan sudah melaksanakan umroh tersebut. Jadi jatuhnya bukan tulul amal, bukan, tapi ini ada timbul rasa syukur. Itu seolah-olah sudah pernah terjadi gitu. Rasa syukur yang kita harapkan di situ. Coba praktekkan hal tersebut, praktekkan saja selama beberapa hari atau beberapa minggu, praktekkan aja terus. Insya Allah kalau Allah berkehendak, hal tersebut insya Allah akan terwujud, karena akan mendorong ya, rasa kebahagiaan tersebut akan ada energi positif, tentunya akan merubah sikap kita tiap hari, merubah. Ingin umroh ya tentunya akan lebih banyak beribadah, membayangkan tersebut ya, ibadah. Contoh tadi pengen kuliah di UI karena membayangkan kuliah kedokteran, sudah merasakan kuliah kedokteran ya, akhirnya akan tekun ibadah, akan tekun belajar, akan lebih tekun belajar. Harus ada diimbangi hal tersebut. Ada keajaiban tapi tetap ada usaha di situ ya. Contoh ingin mobil, membayangkan ingin mobil atau ingin motor, ya akhirnya dengan bayangan sudah memiliki mobil atau motor, timbul rasa syukur, ya tentu akan lebih giat dalam bekerja. Coba dipraktekkan hal tersebut. Sebenarnya ketika praktekkan hal ini itu ada sebagian cerita ya, yang sudah mempraktekkan hal ini. Awalnya dia nggak percaya, awalnya orang yang mempraktekkan ini nggak percaya. Dia itu ikut pelatihan tentang ini, law of assumption. Dia disuruh membayangkan menaiki tangga. Dia diminta untuk membayangkan menaiki tangga. Rasakan seolah-olah kaki itu menginjak tangga, naik di atas tangga. Dia disuruh mempraktekkan itu selama setiap hari, sebelum dan setelah tidur. Anehnya ketika 2 minggu dia mempraktekkan itu, membayangkan hal tersebut, tiba-tiba dia ditelepon sama ibunya, diminta pulang, dan ternyata dia itu disuruh untuk membenarkan genteng. Dia disuruh membenarkan genteng rumah ibunya. Nah, ketika menaiki genteng, menaiki tangga, dia baru tersadar, loh, bukannya ini yang saya bayangkan.
selama 2 minggu kemarin saya membayangkan saya menaiki tangga, dan secara tidak sadar hal tersebut terwujud dalam bentuk dia naik tangga ke genteng begitu. Intinya energi positif yang kita harapkan, rasa syukur yang kita harapkan. Yang perlu dihati-hati adalah jangan sampai menjadikan kecintaan kita berlebihan atau terlalu ambisius keduniawian. Jangan, jalankan saja harapan yang itu agar timbul rasa bahagia, agar hidup itu bahagia gitu. Ya biarlah orang bilang itu halu ataupun apa ya, tapi coba saja dipraktekkan. Yang penting adalah kita setiap hari bersyukur, tidak mengeluhi kehidupan ini, karena sejatinya sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.